warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risha Aulia dari Universitas Yarsi Prodi Akuntansi Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skandal HealthSouth. Sebelum memulai, saya akan jelaskan sedikit tentang perusahaan HealthSouth ini. HealthSouth Corporation, perusahaan yang beroperasi di Birmingham, Alabama, adalah perusahaan pemilik rumah sakit rehabilitasi rawat inap terbesar di Amerika Serikat. Perusahaan ini beroperasi di 33 negara bagian di Amerika Serikat dan beroperasi juga di Puerto Rico. HealthSouth didirikan pertama kali di Birmingham, Alabama sebagai bagian dari perusahaan daerah Delaware pada tanggal 22 Februari 1984 dengan nama Amcare Incorporation oleh pendirinya yang bernama Richard Squeezy. Pada tahun 1985, jadi setahun setelahnya, perusahaan ini berganti nama menjadi HealthSouth Rehabilitation Corporation. Nah, kita lanjut ke skandal yang dilakukan oleh HealthSouth. Kecurangan yang ada di HealthSouth terjadi pada periode yang menarik di mana pertumbuhan ekonomi diimbangi dengan undang-undang yang terlalu banyak celah, sehingga melakukan kecurangan akuntansi terbilang relatif mudah pada saat itu. Tahun 90-an merupakan masa di mana investor dan kreditor tidak begitu melihat profitabilitas perusahaan dan hanya mementingkan pendapatan semata. Masalah akuntansi pertama muncul di HealthSouth pada tahun 2002 setelah CEO sekaligus pendirinya, yaitu Richard Squeezy, menjual saham senilai 75 juta US dollar beberapa hari sebelum perusahaan mengumumkan kerugian besar, di mana hal ini memicu kecurigaan US Securities and Exchange Commission atau SEC, hingga kemudian dilakukan penyelidikan di tahun 2003 dengan melibatkan FBI, dengan cara meminta HealthSouth untuk memberikan dokumen tertentu yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak HealthSouth. HealthSouth dituduh oleh SEC atas skandal akuntansi di mana pendapatan perusahaan dinaikkan sebesar 1,4 miliar US dollar. Jumlah 1,4 miliar US dollar ini bahkan melebihi 10% dari seluruh total aset perusahaan. Pada tahun 1996, Squeezy diduga telah memerintahkan pekerja senior dan akuntan perusahaan untuk memalsukan laporan laba rugi perusahaan agar dapat memenuhi ekspektasi pemegang saham dan kontrol harga atas saham perusahaan. Bahkan kecurangan ini terjadi dan tidak terdeteksi selama 7 tahun lamanya, dari 1996 sampai 2003. Kenapa bisa selama itu? Itu karena beberapa karyawan yang mengerti akan terjadinya fraud ini tidak berani melakukan perlawanan karena mereka takut mereka akan dipecat oleh Squeezy jika berani mempertanyakan kebijakan yang dibuat. Dapat dilihat bahwa pendapatan sesungguhnya HealthSouth bahkan mencapai angka minus. Jadi ini manipulasinya benar-benar jauh banget ya. HealthSouth melakukan kecurangan tersebut dengan cara pihak-pihak resmi perusahaan membandingkan laporan keuangan internal mereka dan melihat apakah hasil yang diperoleh memenuhi ekspektasi analis dan investornya. Jika pendapatan terlihat kecil, maka manajer akan disuruh untuk membenahi laporan tersebut dan memanipulasi hasilnya dengan cara bagaimanapun juga. Dokumen palsu juga dibuat untuk menutupi jurnal-jurnal palsu yang dibuat untuk laporan keuangan. Terus peran si auditornya gimana? Auditor eksternal yang bertugas pada saat itu adalah Ernst & Young atau yang biasa disingkat EY. EY dianggap gagal dalam mendeteksi fraud yang terjadi pada perusahaan hingga jumlahnya mencapai miliaran dolar. EY juga terkesan membiarkan overvalued nilai piutang yang ada di dalam buku besar perusahaan sebesar 500 juta US dollar. Dari beberapa sumber yang saya baca, tidak diketahui sudah berapa lama EY ini menjadi partner HealthSouth. Hanya disebutkan bahwa EY ini memiliki perikatan kontrak dengan HealthSouth untuk melakukan proses audit. Ada juga sumber yang mengatakan meskipun fraud terjadi di HealthSouth, banyak peringatan dari luar yang sudah seharusnya menjadi sinyal bagi auditor eksternal untuk mengetahui fraud yang terjadi. Pada persidangan dinyatakan bahwa EY sebenarnya diduga sadar atas fraud yang terjadi, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Akhirnya, pada tanggal 19 Maret 2003, SEC menuntut HealthSouth dan CEO-nya, Richard Squeezy, dengan tuduhan fraud akuntansi. 15 eksekutif bagian keuangan dan akuntansi HealthSouth terbukti bersalah di akhir tahun 2003, dan Squeezy dijadikan tersangka pada tahun 2004 dengan tuduhan 85 kasus kriminal fraud akuntansi.
Pihak yang terlibat dalam skandal itu ada Richard Squirisi, sebagai CEO sekaligus pendiri HealthSouth, menyangkal setiap tuduhan dan pada tahun 2005 dituduh melakukan 36 fraud akuntansi tambahan. Pada tahun 2006 tertangkap basah menyuap Gubernur Alabama sebesar 500.000 US dollar. Tuduhan-tuduhan dilayangkan tetapi Squirisi pada saat itu masih bebas. Selanjutnya ada Aaron Beam sebagai Chief Financial Officer atau disingkat CFO. Aaron Beam ini CFO yang pertama, menerima hukuman 3 bulan di tahanan dengan denda sebesar 285.000 US dollar dan legal fee sebesar 750.000 US dollar. Menerima keringanan hukum akibat kesaksiannya tentang Squirisi. Michael Martin sebagai CFO yang kedua, menerima hukuman 3 tahun di penjara dan denda sebesar 2.450.000 US dollar. Dan ada Bill Owens sebagai CFO yang ketiga, menerima hukuman 5 tahun di penjara. Hakim tidak memberikan hukuman denda karena ketidaksanggupannya dalam membayar. Weston Smith sebagai CFO yang keempat, hukuman 27 bulan di penjara federal dengan masa percobaan selama 2 tahun dan diminta untuk membayar denda sebesar 1,5 juta US dollar. Dan ada Tate McVeigh sebagai CFO yang kelima, masa percobaannya selama 5 tahun dengan membayar denda 10.000 US dollar dan uang tebusan sebesar 50.000 US dollar. Dan ada Ken Livesey sebagai Assistant Controller and Chief Information Officer yang tidak mendapat hukuman penjara dan hanya menerima masa percobaan selama 5 tahun, denda 10.000 US dollar dan harus menebus sebesar 75.000 US dollar atas keterlibatannya dalam meninggikan pendapatan dan aset HealthSouth dan menghabiskan waktu 6 bulan di bawah pengawasan elektronik. Hannibal Sandy Crumpler sebagai VP and Division Controller, satu-satunya eksekutif selain Squirisi yang mengaku tidak bersalah dalam keterlibatannya dan diputuskan bersalah oleh hakim pada saat persidangan. Dihukum 8 tahun di penjara dan denda sebesar 1,4 juta US dollar. Ernst & Young sebagai auditor eksternal didenda, dituntut dan diharuskan untuk membayar jumlah sebesar 109 juta US dollar oleh pemegang saham. Hasil persidangan menyatakan bahwa EY sadar akan kecurangan yang terjadi, meskipun mereka sudah menandatangani laporan keuangan HealthSouth. Pihak EY setuju dengan hasil keputusan tanpa mengakui atau menyangkal pernyataan di persidangan. Fun fact-nya adalah Squirisi pada saat ini bekerja sebagai pembicara motivasi dan tetap mempertahankan kepolosannya. Jadi sampai saat ini dia tetap ngerasa nggak bersalah. Dan ya, segitu aja penjelasan saya mengenai skandal akuntansi HealthSouth. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.